Cerita dimulai dengan menampilkan seorang marinir tangguh yang bernama Mike. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada seorang wanita muda di bandara, di mana ia akan melakukan perjalanan dengan helikopter ke misi selanjutnya. Pada adegan berikutnya, Mike dan rekannya, Tommy, sedang berada di sebuah tebing yang menghadap ke gurun, menunggu target mereka tiba. Tommy pada dasarnya adalah orang yang suka mengobrol, sementara Mike memiliki watak yang lebih serius. Mereka melihat beberapa orang berjalan kaki di satu sisi dan beberapa kendaraan bersenjata di sisi lain mendekat. Target Mike adalah seorang teroris berusia 65 tahun yang bernama Said Asif. Ketika Tommy menggunakan komunikasi radio untuk mengkoordinasikan serangan, dia menyadari bahwa kelompok tersebut telah berkumpul untuk melakukan sebuah pernikahan, dan targetnya mungkin adalah ayah dari pengantin pria. Masalah pun semakin rumit, ketika pengantin pria dan wanita menghalangi target. Mike diperintahkan untuk menghabisi pengantin pria agar mencapai target, namun ia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengambil nyawa yang tidak bersalah. Untuk itu, Mike berbohong kepada pusat komandonya bahwa dia kehilangan target. Keduanya kemudian terlihat oleh orang-orang bersenjata yang melindungi upacara tersebut. Baku tembak pun terjadi. Target segera melarikan diri, sementara Mike dan Tommy terpaksa mundur saat orang-orang bersenjata mulai mengejar mereka. Saat berlari, mereka merusak GPS dan bersembunyi di balik formasi bebatuan. Orang-orang bersenjata itu mulai berjalan ke arah batu, namun Mike dengan cepat menciptakan pengalih perhatian yang cerdik untuk membuat mereka berbalik arah. Setelah menghindari orang-orang bersenjata itu, keduanya pun meminta dievakuasi. Akan tetapi, mereka diberitahu bahwa mereka harus menyeberangi padang pasir di depan mereka, untuk mencapai sebuah desa yang berjarak 5 jam perjalanan, di mana mereka dapat dijemput. Mereka berangkat dengan berjalan kaki, melewati badai pasir dan panas terik. Tommy mencoba menghibur, dengan menceritakan cerita-cerita tentang anaknya di rumah. Namun ia tidak sadar, bahwa ceritanya malah membuat Mike tidak nyaman. Melihat Mike terdiam dan tampak bermasalah dengan sesuatu, Tommy memaksa Mike untuk membuka diri. Mike mengungkapkan bahwa dia mengalami kesulitan untuk melamar kekasihnya yang bernama Jenny. Tommy mengolok-oloknya karena menganggap Mike terlalu takut, tetapi juga memberinya nasihat bahwa pada awalnya pernikahan bisa jadi sulit, tetapi seiring berjalannya waktu, dia pasti akan terbiasa. Saat melewati padang pasir, angin membawa tanda peringatan terbang tepat di bawah kaki mereka. Mike menanggapi tanda itu dengan serius, mengingat bahwa 33 juta ranjau telah terkubur di padang pasir dalam 40 tahun terakhir. Namun Tommy meyakinkannya bahwa itu hanyalah tipuan orang berber untuk menjauhkan musuh. Mike masih berjalan dengan hati-hati, pikirannya sibuk dengan tanda peringatan itu. Tommy berjalan mundur dengan santai beberapa meter di depan Mike, sambil menyindir Mike yang terlalu banyak berpikir. Tiba-tiba, terdengar suara klik dan diikuti dengan ledakan. Ternyata Tommy telah menginjak sebuah ranjau darat. Saat dia menjadi tuli sementara, Mike melangkah ke arah Tommy, dan mendengar suara klik di tempat kakinya mendarat. Dia membeku karena terkejut, dan pasir dari ledakan itu mulai menghilang. Tommy selamat dari ledakan, tetapi kakinya yang di bawah lutut telah hancur. Membuat Tommy berteriak dan bergetar kesakitan. Mike tidak dapat menggerakkan dirinya sendiri, berjuang untuk menenangkan Tommy. Ketika tidak ada yang berhasil, Mike mengingatkan tentang anak Tommy, yang memberinya motivasi dan dia dapat menyuntik dirinya sendiri dengan morfin yang ia bawa. Tommy kemudian mencoba meraih radionya, namun rasa sakit kembali menguasainya. Melihat rekannya kesakitan, Mike menawarkan diri untuk melepaskan kakinya dari ranjau tersebut untuk menolong Tommy. Mike berspekulasi bahwa mungkin ranjau darat yang diinjaknya sudah tua dan tidak berfungsi. Tommy memperingatkannya untuk tidak melakukannya dan untuk mencegah Mike, dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepalanya. Dia mengatakan kepada Mike bahwa dia harus bertahan hidup apapun yang terjadi, dan menembak dirinya sendiri. Melihat hal itu, Mike berteriak tanpa daya dalam kesedihan. Dia terjebak di padang pasir sendirian tanpa bisa bergerak. Dan saat dia lelah berdiri, ia pun mencoba berlutut. Saat itu, Mike menyadari bahwa ia harus mengambil radio yang tergeletak di samping Tommy beberapa meter jauhnya. Dia mengikatkan tali sepatunya pada kapak untuk menarik tas radio itu ke arahnya. Namun naasnya, dia menyadari bahwa baterai radio sudah mati dan cadangannya ada di tubuh Tommy. Mike merasa sedih, tetapi memikirkan rencana lain.
Dia membuat pengaturan sementara untuk mengisi daya radio menggunakan tenaga surya. Mike kemudian dapat menghubungi atasannya. Dia meminta evakuasi segera. Namun diberitahu bahwa helikopter penyelamat tidak dapat terbang ke lokasinya karena sering terjadi badai pasir. Jika semuanya berjalan lancar, sebuah konvoi akan menyelamatkannya dalam waktu sekitar 52 jam. Mike merasa frustrasi dengan tanggapan tersebut. Sang mayor kemudian menyarankan Mike untuk mencoba menggali selokan dan melompat ke dalamnya, dan ledakan pasti akan mengakibatkan kehilangan anggota tubuh yang tidak mengancam nyawanya. Mike memutuskan untuk bertahan dan menunggu bantuan, sambil menghitung mundur di arlojinya. Kemudian, badai pasir besar lainnya menghantam dengan kekuatan penuh. Dia berhasil bertahan tanpa beranjak dari tempatnya. Setelah badai berakhir, hal pertama yang dia sadari adalah bahwa badai telah membawa tubuh Tommy, dan juga baterai cadangan, tepat di sebelahnya, namun radio tersebut telah melayang terlalu jauh dari jangkauannya. Berjam-jam berlalu. Mike kehabisan air dan semakin putus asa dan terkadang berpikir untuk menembak dirinya sendiri. Dia kemudian melihat seorang berber datang ke arahnya, berjalan zigzag. Mike mencoba memperingatkannya tentang ranjau darat. Namun orang berber itu meniru tindakannya, seolah-olah mengolok-oloknya. Mike mencoba menjelaskan cobaan yang dialaminya kepada orang berber tersebut, namun ia bersikeras bahwa Mike harus mengambil langkah selanjutnya. Dia kemudian mengambil termos air Mike, dan menghilang ke padang pasir. Dalam keadaan benar-benar dehidrasi dan putus asa, Mike mulai meminum air kencingnya sendiri, dan melihat seorang gadis kecil berber menghampirinya dengan membawa kembali termos air miliknya. Gadis itu memberikannya kepada Mike, dan yang membuatnya lega, termos itu penuh dengan air. Mike memuaskan dahaganya. Meskipun gadis itu tidak pernah berbicara, dengan menggunakan tentara mainannya, dia juga sepertinya memberitahu Mike bahwa dia harus keluar dari situ dan melanjutkan perjalanan. Mike mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa bergerak dan meminta gadis kecil itu untuk mengambilkan radionya, tetapi gadis itu tidak mengerti. Karena putus asa, Mike bersuara terlalu keras, membuat gadis itu takut. Tak lama kemudian, malam tiba dan suhu mulai turun. Mike menyalakan api untuk menghangatkan diri. Saat itu, dia mulai mendengar suara-suara binatang buas. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat foto-foto pacarnya untuk mengalihkan perhatiannya. Dia juga menemukan sebuah video dari pacarnya. Dalam video tersebut, Jenny mengatakan kepada Mike bahwa dia sedang menunggunya. Melihat hal ini, Mike berpikir harus memenangkan perang dan kembali padanya sesegera mungkin. Mike mulai menjadi emosional. Dia takut tidak akan pernah bertemu dengan pacarnya lagi. Lelah dengan semua yang terjadi padanya, dia mulai tertidur, tetapi dia tersentak bangun untuk menemukan bahwa api telah padam. Saat itu juga, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh binatang buas. Mike mencoba menakut-nakuti mereka dengan senjatanya, akan tetapi tetap gagal. Hewan-hewan itu mulai menyerang tubuh Tommy. Satu binatang mulai berjalan ke arahnya, namun dengan menggunakan lampu senter, Mike menembak binatang itu dengan senjatanya. Hewan itu mendarat di atas ranjau darat, menyebabkan ledakan dan membuat hewan-hewan lainnya takut. Pagi hari tiba, dan seorang pria barber yang sama kembali mampir. Dia mengatakan kepada Mike bahwa dia sangat beruntung karena bisa selamat sejauh ini, bahkan setelah menginjak ranjau darat, dan menghabiskan satu malam di padang pasir bersama binatang buas. Dia sekali lagi menyarankan Mike untuk melangkah maju, tapi Mike tetap tidak menurutinya. Mike mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin tahu lokasi ranjau, karena dia selalu berjalan dalam sebuah pola. Orang berber itu menjawab bahwa dia tidak tahu di mana letak ranjau itu, dan dia hanya berjalan zigzag karena lebih aman daripada berjalan lurus. Mike kembali memintanya untuk mengambil radionya. Pria berber itu akhirnya setuju dan mengembalikan radio tersebut kepada Mike, lalu melanjutkan perjalanan. Mike memeriksa jam tangannya, dan masih ada waktu 24 jam lagi sebelum bantuan tiba. Perlahan-lahan dia mulai berhalusinasi. Mike melihat Tommy terbangun dari kematiannya. Tommy yang imajiner memotivasi Mike, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar dari sini dalam keadaan hidup. Matahari terbenam lagi, dan Mike mulai memikirkan semua kesalahan yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Dia mulai menyesal meninggalkan pacarnya sendirian, dan ikut dalam misi tersebut. Dia kembali mendapati dirinya dikelilingi oleh binatang buas. Namun kali ini, bahkan ledakan ranjau pun tidak menghalangi mereka.
Mike tanpa tujuan mulai menembaki mereka dalam kegelapan, tetapi hewan-hewan itu tetap menyerangnya. Saat matahari terbit, Mike kembali ke dunia nyata. Semua binatang buas yang menyerangnya tergeletak mati di sekelilingnya. Meskipun kalah jumlah, dia berhasil membunuh semua binatang itu. Mike telah berada di padang pasir itu sendirian, dengan kakinya di atas ranjau, tanpa bergerak selama 45 jam. Dia kemudian menerima komunikasi dari seniornya, yang memberitahukan bahwa tim penyelamat terlambat. Seniornya bertanya apakah dia bisa bertahan selama 17 jam. Karena sudah melewati titik puncaknya, Mike menjawab bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Sang mayor memberitahunya bahwa ada seseorang yang ingin berbicara dengannya. Mike kemudian mendengar suara Jenny. Mike dengan panik mulai meminta maaf kepadanya karena telah meninggalkannya, karena telah mengacaukan segalanya dan menghancurkan semua yang disentuhnya. Dia kemudian mulai berhalusinasi dan melihat Jenny duduk di sofa di padang pasir. Dia mencoba untuk menghampirinya, tetapi mulai kehilangan kekuatan. Dia mulai pingsan, namun tiba-tiba berber menangkapnya yang tampaknya datang entah dari mana. Pria itu mulai merawat luka Mike dan bercerita tentang saat dia pernah menginjak ranjau, yang membuat kakinya terputus. Dia memberitahu Mike bahwa kehilangan kakinya terasa seperti kehilangan segalanya dalam hidupnya. Namun, rasa sakit karena kehilangan kakinya hilang ketika dia bertemu dengan istrinya dan memiliki seorang putri. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita harus terus maju. Mike mengatakan kepada pria itu bahwa dia memang beruntung karena putrinya yang membawakan air untuknya sangat cantik dan memiliki senyum ayahnya. Namun pria itu mengatakan kepada Mike bahwa dia tidak lagi memiliki anak perempuan, dia meninggal dalam ledakan ranjau saat mereka menggali ranjau dan menggantinya dengan kaleng. Mike mendengarkan, lalu ia pun tercengang. Orang berber itu mengatakan bahwa dia senang putrinya datang menemui Mike, tetapi dia harus segera pergi. Orang barber itu pun pergi. Saat itu Mike melihat putrinya lagi, tapi dia dengan cepat menghilang bersama angin. Mike mulai berhalusinasi, dia melihat ayahnya yang kasar yang biasa memukuli ibunya, sementara dia menonton tanpa daya. Dia melihat ibunya yang sakit parah, dan melihat saat-saat indah yang dia habiskan bersama pacarnya. Pada saat itu, dia mendengar di radio bahwa tim penyelamat sedang lewat dan mereka membutuhkannya untuk memberitahukan lokasinya. Dia mengambil suarnya, namun sebelum dia sempat menggunakannya, teroris menembaknya dari atas bukit. Tembakan tersebut memicu ledakan ranjau di dekatnya, yang membuat suar tersebut terbang dari tangan dan jangkauan Mike. Dia mencoba untuk membalas tembakan, tetapi dia terlalu lemah. Saat itu, dia teringat akan pacarnya dan menggunakannya sebagai motivasi. Mike kemudian menggunakan senjatanya untuk menembak ke arah tanah dan memicu ledakan ranjau di sekelilingnya yang menciptakan asap pasir, melindunginya dari musuh. Dia kemudian dengan cepat mengambil senapan snipernya dan menghabisi para teroris. Dengan tim penyelamat yang lewat, suar itu masih berada di luar jangkauannya. Mike ingat kata-kata orang berber yang mengatakan bahwa Anda harus terus maju. Mike mengambil sebuah lompatan keyakinan dan melangkah maju. Tidak ada yang terjadi dan tidak ada ledakan. Dia menemukan bahwa ranjau yang diinjaknya ternyata adalah sebuah kaleng, yang mungkin diletakkan oleh anak perempuan orang berber ketika dia masih hidup. Perkataan orang berber itu menjadi kenyataan. Selama ini, orang berber mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melanjutkan hidupnya dan kembali kepada pacarnya. Dia mengingatkannya bahwa dia bisa melakukannya, dan satu-satunya hal yang menghentikannya adalah rasa takut. Mike merasa lega karena masih hidup, meskipun mengalami luka tembak yang tidak mematikan dalam kebuntuan itu. Dia mulai menangis. Mungkin dia merasa lega, karena mengetahui fakta bahwa dia akan selamat. Atau mungkin dia marah, karena tidak menyadari kebenaran situasinya. Apapun alasannya, satu hal yang pasti, kejadian ini akan mengubah hidupnya sepenuhnya, dan dia telah belajar sebuah pelajaran yang berharga. Mike kemudian menembakkan suar dan pingsan di tanah. Tim penyelamat menemukannya dan Mike pun segera dievakuasi. Saat ia kembali ke bandara, Jenny menunggunya dengan air mata bahagia. Bahkan sebelum memeluknya, Mike berlutut seperti yang telah dia lakukan di berbagai tahap dalam hidupnya. Mike kemudian melamar Jenny, berjanji untuk tidak meninggalkannya sendirian lagi. Mereka pun bisa bergerak maju, selangkah demi selangkah.